Insiden tragis terjadi saat program KKN Universitas Gadjah Mada di Maluku Tenggara minggu lalu. Pada Selasa 1 Juli 2025 sore sekitar pukul 15.28 waktu Indonesia Timur, sebuah longboat yang membawa 7 mahasiswa dan 5 warga lokal terbalik di perairan Debut akibat gelombang setinggi sekitar 2,5 meter dan angin kencang. 2 mahasiswa tewas dalam peristiwa ini. Septian Eka Rahmadi, mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Teknik, meninggal saat dalam perjalanan ke RSUD Langgor. Dan Bagus Adi Prayogo, mahasiswa Fakultas Kehutanan, sempat dinyatakan hilang dan ditemukan meninggal malam hari. UGM kini mengirim tim psikolog dan pendamping untuk mahasiswa yang selamat, serta memfasilitasi pemulangan jenazah dan pendampingan keluarga. Pihak kampus juga menyatakan akan mengevaluasi dan memperketat protokol keselamatan KKN terutama di daerah rawan seperti pesisir dan kepulauan. Atas insiden ini, UGM menggelar sholat goib dan misa arwah sebagai wujud penghormatan terhadap almarhum dan solidaritas aktivitas akademika. Sebagai pengingat, keselamatan mahasiswa tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan pengabdian masyarakat. Mengantarkan jenazah Bagus dan Eka hingga ke bandara. Kedua jenazah itu dibawa menggunakan pesawat terbang ke kampung halamannya masing-masing. Jenazah Bagus Adi ke Bojonegoro, Jawa Timur, dan jenazah Septian Eka ke Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ratusan pelayat berdatangan ke rumah duka Bagus Adi di Desa Butoh, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro pada Rabu malam. Sang ayah nampak berusaha tegar. Namun hati orang tua mana yang tak pilu melihat sang putra yang jadi kebanggaan harus pulang tinggal nama. Jenazah Bagus Adi dimakamkan pada Kamis dini hari di pemakaman umum yang berjarak 400 meter dari rumah duka. Tidak hanya keluarga, kawan-kawan Bagus semasa sekolah dan kuliah turut membantu prosesi pemakaman. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, di Kabupaten Bandung Barat, Kang Deddy kembali mencuri perhatian dengan program barak khusus untuk para pelajar. Melalui program ini, siswa dan siswi diajak belajar disiplin, kebersamaan, dan tanggung jawab lewat kegiatan baris berbaris, outbound, hingga simulasi kerjasama. Tujuannya jelas, membentuk karakter anak-anak agar lebih tangguh, berakhlak baik, dan tidak hanya cerdas di atas kertas. Para siswa pun merasa sangat senang, selain mendapatkan pengalaman baru, mereka juga jadi lebih kompak dengan teman-teman sebayanya. Kalau zaman kita dulu, mungkin lebih sering disuruh push up ya kalau nakal. Betul banget, program ini tuh tentu patut diapresiasi dan bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain. Nanti kami juga masih punya informasi mengenai ajang Putra-Putri Banten serta Beauty Influencer Ganza. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Berita Up to Date. Kita coba, semangat, semangat, pagi, 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 Sedangkan Haji Malela maunya gini dong. Pakai mau nggak pernah begini Pak? Itu mau porno Pak. Mau? Gitu dong. Ayo, lagi. saya akan mau kaki kanan ke depan. Mau, agak merunduk. Ya, kaki kanan ke depan, ada merunduk, ada congkok. Mau, kita coba. Siapakah kita? Kami ada bangsa, belum pakai siap, dari potensi, meraih prestasi, bisa, kami bisa, hurra! Sembunyi, sembunyi. Adakah merah putih di dadamu? Ada. Adakah bela negara di hatimu? Ada. Luar biasa dan semangat, hurra! Selamat siang! Siap! Luar biasa dan semangat, hurra! Tunjukkan semangatmu!
Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Nila Amalia Nabila dalam program Up to Date, menghadirkan informasi inspiratif dan aktual untuk Anda. Hari ini kami akan mengulas ajang bergengsi Putra-Putri Banten 2025, sebuah kompetisi yang tidak hanya menonjolkan penampilan, tetapi juga kecerdasan, bakat, dan rasa cinta terhadap budaya lokal. Berikut liputan jurnalis Up to Date Nopal Ramadan bersama juru kamera Syahla Nabila di tempat. Terima kasih kepada Nila yang telah memberikan saya waktunya. Sekarang saya sudah ada di lokasi yang dimana saya akan berjumpa dengan pemenang dan juga bisa dikenal sebagai winner dari Putra Putri Banten 2025. Ajang Putra Putri Banten ini bukan sekedar ajang, tetapi kita mencari bakat dan juga generasi muda yang mampu berkontribusi dan juga menginspirasi anak muda di luar sana. Mari di sini kita sudah bersama dengan seorang pemenang ataupun bisa dikenal sebagai winner. Salam kenal nih Kak. Ya, boleh perkenalan dulu namanya? Baik, perkenalkan saya Muhammad Gilang Datuk Kadafi, Putra Banten 2025. Nah, beliau ini pemenang kompetisi pemilihan Putra Putri Banten. Nah, Kak, kalau boleh tahu nih, Putra Putri Banten tuh ajangnya tuh seperti apa sih, Kak? Baik, jadi Putra Putri Banten sendiri ini ajang pemilihan pemuda-pemudi khususnya di Provinsi Banten untuk memiliki jiwa sosial pemikiran yang smart serta dapat menginspirasi banyak orang nantinya. Di mana seperti di tagline Putra Putri Banten sendiri, yaitu Social, Smart, and Inspiration. Oke, keren sekali ya. Nah, kan pasti setiap ajang kayak gitu ada dari berbagai finalis yang ingin merealisasikan advokasinya. Nah, untuk advokasi dari Kakak sendiri itu ada nggak sih, Kak? Oke, untuk advokasi saya sendiri di Putra Putri Banten yaitu We Speak, We Inspire. Kita berbicara, kita menginspirasi. Di mana saya ingin mengajak anak-anak muda, khususnya di Provinsi Banten untuk melek akan dunia digital. Di mana seperti kita ketahui, Provinsi Banten masih memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi. Di mana nantinya saya bersama Putra Putri Banten ingin mengajak anak-anak muda di Provinsi Banten untuk memiliki personal branding. Dan bagaimana nantinya kita dapat bersosialisasi betapa pentingnya personal branding dan bagaimana pentingnya public speaking. Wah, keren sekali ya. Karena di zaman sekarang itu kan sudah di era digital ya, Kak ya. Apapun pasti melalui sosial media dan lain sebagainya. Nah, kalau kita boleh tahu nih, Kak, ada nggak sih hal yang menurut Kakak itu sulit dalam kompetisi pemilihan kemarin nih, Kak? Oke, untuk kesulitan pastinya ada ya, dimana kita dari awal audisi itu udah mempersiapkan semuanya, dimana kita menyiapkan advokasi kita, menyiapkan materi-materi pemahaman kita atau wawasan kita mengenai isu-isu di Provinsi Banten. Oke. Nah, teman-teman, mungkin buat teman-teman yang di luar sana yang masih bingung seperti apa ajang kompetisi Putra Putri Banten, nah ini sudah dapat jelas ya info dari kakaknya langsung, bahkan dari seorang winnernya nih ya Kak ya. Nah, kalau kita boleh nih Kak, ada nggak sih pesan untuk anak muda di luar sana? Baik, pesan untuk anak-anak muda di luar sana, ambil kesempatan yang ada karena kesempatan tidak akan datang dua kali, dimana ini saatnya untuk teman-teman mengeksplor banyak hal pastinya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Gilang atas waktunya. Mohon maaf kalau kita mengganggu ya. Oke, teman-teman, mungkin segitu saja wawancara dari seorang winner Putra Putri Banten tahun 2025. Kepada Nila di studio, silakan. Terima kasih kepada Saudara Nopal Ramadan atas laporan Anda. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang beauty influencer asal Gen Z yang tengah menempuh pendidikan kuliah ini tak hanya berbagi tips kecantikan, tapi juga semangat dan motivasi kepada generasi seusianya. Lewat media sosial, ia kerap mengajak Gen Z lainnya untuk tetap percaya diri, mengejar mimpi, dan tak melupakan pentingnya pendidikan di tengah kesibukan merintis karir. Saya serahkan kepada Saudara Nopal Ramadan selaku reporter dan juru kamera Syahla Nabila. Terima kasih. Terima kasih kepada Nila yang berada di studio. Saat ini saya sudah ada di lokasi yang akan bertanya-tanya dengan beauty influencer. Halo Nopal. Aku Askia. Baik teman-teman, di sini ada Askia yang dimana salah satu generasi muda selaku beauty influencer. Nah, Kak, kalau boleh tahu nih, gimana sih awal mula menjadi seorang beauty influencer? Awalnya aku emang suka dari suka make up ya berawalnya. Terus aku suka ikut community yang diadain sama brand-brand beauty lokal di Indonesia. Dari situ aku kayak ketemu banyak teman-teman yang suka konten juga. Akhirnya aku coba ikutan dan ternyata very beneficial dan sangat menarik untuk dilanjutkan. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, kan sebagai beauty influencer itu kan pasti banyak banget kegiatannya. Nah, itu gimana caranya untuk membagi waktunya dan kesibukan Kakak itu apa aja selain menjadi beauty influencer? Untuk kesibukan aku sejauh ini cuma kuliah sama konten kayak gitu aja sih ya. Kalau untuk bagi waktu, karena kuliahnya walaupun kelas reguler tapi nggak setiap hari, jadi aku masih ada waktu-waktu luang di dalam seminggu atau waktu-waktu weekend biasanya aku pakai juga buat ngejahit konten-konten yang mau. Oke. Nah nih Kak, untuk teman-teman di luar sana, boleh nggak sih kasih tipsnya untuk anak-anak muda di luar sana agar lebih baik lagi untuk menggunakan sosial media? Karena kan banyak ya sekarang kayak platform TikTok atau sosial media itu mungkin bisa
dikembangkan melalui seperti Kaskia ini menjadi beauty influencer. Boleh Kak kasih tipsnya untuk teman-teman di luar sana? Tipsnya sebenarnya sosial media itu banyak banget ya manfaatnya. Selain kita buat konten diri sendiri pun itu bisa juga jadi sarana buat personal branding. Walaupun nanti kedepannya dalam pekerjaan atau karir nggak full di sosial media, tapi bisa banget loh kita nge-share keseharian kita, pencapaian kita di sosial media supaya personal brandingnya bagus dan bisa mengungkapkan diri kita sendiri di masa depan. Wah, keren banget nih. Buat teman-teman semua, mungkin bisa menjadikan contoh untuk seperti Kaskia ini. Karena kakak ini sudah berhasil menjadi beauty influencer. Nah, kalau boleh tahu kakak itu menjadi beauty influencer itu dari usia berapa, Kak? Baru dari 2023 aku telah masuk. Nah, kalian bisa contoh sebagai kakaknya ya guys ya. Jadi, bisa menggunakan sosial media lagi dengan baik. Bahkan, mungkin kalian bisa mendapatkan rezeki dari sosmed tersebut. Terima kasih ya Kaskia atas waktunya. Buat teman-teman, jadilah generasi muda yang menginspirasi dan juga sukses di bidangnya masing-masing. Dari saya, kembali ke studio. Terima kasih kepada Saudara Nopal dari lokasi. Demikian liputan kami dari wawancara beauty influencer Gen Z. Semoga kegiatan positif ini dapat menginspirasi generasi muda di seluruh Indonesia. Saya Nila Amalia Nabila pamit undur diri. Tetap saksikan Up to Date, menghadirkan kabar terkini dan inspiratif setiap harinya. Terima kasih dan sampai jumpa.